Panjang bener skripnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Waduh, ini kayaknya skrip terpanjang aku buat deh, sepanjang aku bikin bahasa Kamar Gabu. Waduh, ini ngelakunya gimana ini ya. Oke lah, bahasa lagi langsung aja bahas Kamar Gabu episode ke-19. Wow, tanpa sadar udah mau 20 episode Gabu ini. Kalau dipikir-pikir gak lama lagi udah setengah cerita loh, aku gak nyadar anjir. Aku bersyukur masih bisa konsisten sampai sekarang loh, dan aku langsung mulai bahasanya dari apa ya nih ya, singkatnya ini cuma lanjutan dari episode kemarin di mana si Hanto turu gara-gara kena apa namanya, gara-gara kena finishing dari flame breakernya si Commander Flam, dan udah kok di situ turu kayak gitu masih mau dihabisin lagi loh. Emang gila ini si Lagenain. Tapi untungnya di saat yang tepat si Soma langsung datang, dia dalam kondisi dia langsung berubah jadi Gurukian Form, dan langsung membawa kabur si Hanto. Ya wajar sih ya, karena kan Gurukian Form kan bisa dibilang formnya bener-bener apa, bisa dibilang kan armornya kan tebal banget ya. Jadi wajar sih kalau si Soma pakai Gurukian Form buat nahan serangannya si Flam, dan ternyata memang bener-bener bisa ketahan loh. Jadi ya memang durability-nya si Kamar Gabu Gurukian Form memang paling gede di antara formnya Gabu yang lainnya kan. Dan di saat Soma itu lagi bingung kan harus bawa si Hanto kemana, karena ya iya loh, si Hanto itu kan bisa dibilang adalah manusia hasil modifikasi kan, karena ada organ Garandodo di dalam tubuh dia. Jadi nggak mungkin dia dibawa ke rumah sakit biasa. Dan di saat si Soma lagi bingung itu kan ada apa, muncul si Cokodar posisinya si Hanto buat kayak ngarahkan Soma ke satu tempat, dan tempat itu ya kalian gabungkan adalah ya ini ke labnya si Kenzo Suga. Di sana bisa dibilang ini bisa dikatakan adalah kali kedua ya, pertemuan keduanya si Soma dengan si Kenzo Suga, dimana sebelumnya kan mereka sempat ketemu terakhir itu waktu si Soma itu masih dalam wujud rider ya. Ini ketemuan dalam wujud biasa, dan singkatnya sih akhirnya si Hanto sama si Kenzo Suga diobati dan segala macamnya. Bahkan ada sebagian lucu di mana si Kenzo Suga sempat nyinggung soal kamu sebenarnya si Kamar Gabu kan. Dan lucunya si Soma itu kayak ngomong kayak jauh dengan santainya, dengan polosnya, dan akhirnya dia baru ngeh dong. Dia kok tiba-tiba kayak ngebocorin identitasnya dengan entengnya gitu. Agak lucu sih. Dan pas bagian ini ada bagian unik di mana si Kenzo Suga nepuk pundaknya si Soma ya. Dia diam-diam tuh kayak ngambil sehelai rambut dari jaketnya si Soma yang ya, kayak ada rambut Soma yang nggak saya nempel di jaketnya, dia diambil sama si Kenzo Suga. Ini aku coba bahas nanti di akhir bahasannya, karena ini bisa ngarah kemana-mana nih cuma dari sehelai rambut ini, dan mungkin ada hubungannya dengan si Bitter Gabu nanti. Maka aku mau coba bahasnya belakangan aja. Jadi aku lanjut dulu bahasannya ini. Dan soal balik lagi ke si Flam ya, balik ke Kamar Flam, di mana ternyata pertarungan dia dengan si Gabu dan juga Valen tuh secara diketahui sama si Flam, dia ternyata diawasi sama salah satu agennya si Rango. Dan si Kamar Flam ini baru nyadar waktu si Gabu sama Valen udah kabur. Nah pas dia itu lagi sendiri itu, dia pas nengok ke atas gedung di samping dia nyadar kalau ada agennya si Rango yang ngawasi dia. Dan tapi untungnya di sini kayaknya identitasnya si Lagenain sebagai Kamar Flam itu belum diketahui sama pihak Stomat sama pihaknya Rango. Karena waktu si agennya Rango ini ngasih misalnya kayak ngasih informasi ini ke si Rango, ya si Flam ini dianggapnya sebagai Granito Hunter ketiga. Itu aja sih, karena ya sepertinya Rango sama Grota ini belum tahu kalau Kamar Flam itu adalah salah satu dari Granito pekerjaannya mereka. Ya waktu sini ditanya sama kedua kakaknya juga kan dia pura-pura bego aja, karena kan ya ini kan memang rencana dia. Jadi ya mungkin memang sepertinya ada rencana lainnya di balik alasan kenapa kok si Nia itu menjadikan si Lagenain itu sebagai Kamar Flam. Dan ini juga bahkan sampai ke sini di mana dia tuh nggak bilang ke kakaknya sama sekali soal ini. Jadi benar-benar dia tutup mulut, terus kalau ditanya sama kakaknya ya udah dia pura-pura bego aja. Jadi memang kayak masih benar-benar dirahasiakan banget gitu loh. Jadi anggapannya ya si Kamar Flam ini meskipun dia kayak berselisih sama Gabu dan juga Valen, ya dia masih dianggap sebagai Granito Hunter ketiga. Ini sih kayak gitu ya. Lalu soal balik lagi ke si Soma,
Soma kan ada kan pas dia balik ke toko Habibare kan dia sempat dikasih tahu sama si Sachika kalau apa kejadian di apa fenomena angin besar sama fenomena angin besar kan sudah hilang kan ya. Fenomena angin besar yang dihasilkan sama si Garendo Choru sebelumnya itu loh itu kan udah hilang, dan dia ini menganggapnya karena fenomena ini udah hilang, dan dimana dia juga tahu kalau fenomena ini dihasilkan sama monster. Si Sachika ngiranya kalau Takeshi itu berhasil diselamatkan, padahal ya sebenarnya Soma itu belum berhasil menyelamatkan Takeshi, karena kan ingat loh di episode kemarin kan waktu setelah Soma berhasil mengalahkan si Garendo Choru kan waktu dia mengut semua human press yang dijatuhkan sama si Garendo Choru, nggak ada satupun dari human press itu yang adalah Takeshi, karena memang kan kenyataannya si Takeshi itu human pressnya udah terlanjur dibawa sama para agent, jadi ya kecil kemungkinan buat selamat. Makanya karena hal ini juga bisa dibilang kayak si Soma itu kayak merasa bertanggung jawab banget loh, dimana dia itu akhirnya dia tuh berusaha buat nyari Takeshi mati-matian, bener-bener nyari keliling gitu, dan sampai nyuruh semua Goji dia buat mencar untuk nyari itu, bener-bener kayak nyarinya mati-matian banget sih. Tapi di sini menariknya ya bisa di sini aku bisa lihat scene naik motor yang lebih banyak ya, karena bisa bilang kan di bagian ini Soma benar-benar sering banget loh ada ikan naik motor gitu. Jadi ya si motornya namanya Frukan ya, nama motornya si Frukan tuh benar-benar dipakai banget dari sini. Dan di tengah-tengah si Soma lagi nyari si Takeshi ya, dia tiba-tiba nggak sengaja ngelihat si Lagena lagi lewat. Nah karena penasaran ya udah akhirnya si Soma mutusin buat ngikuti Lagena dari belakang, di mana ternyata Lagena ini kayak datang ke tempat kayak semacam kampus gitu ya, semacam kampus atau universitas gitu, dan dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan yang kayaknya kayak ruangan kelas yang lagi ada presentasi gitu. Dan ya udah dia langsung nyelonong masuk, buka baju, buka lighting gabunya dia, nyopot si limiternya dia, nyopot si mimiknya dia, udah langsung dia berubah jadi wujud Garendo dia, dan langsung semua mahasiswa dan juga dosennya di sana langsung dicucuk semua pakai tenaga dia. Dan kejadian ini kebetulan disaksikan langsung sama si Soma yang juga ngikuti si Lagena dari belakang sejak tadi. Dan untungnya tepat sebelum semua orang di sana itu dijadikan human press sama si Lagena, langsung dihadang sama si Soma. Dan akhirnya di sini terjadi pertarungan ronde ke berapa, misalnya ronde kedua atau keberapa ya. Ya pokoknya pertarungan selanjutnya setelah satu antara Soma dan juga Lagena. Tapi di sini mereka nggak langsung berubah jadi Kamen Rider, mereka masih wujudnya masing-masing. Soma dalam wujud manusia dan Lagena dalam wujud Granito. Dan gila sih, di sini bisa dibilang yang paling keren itu koreografinya sih. Apalagi jika aktornya si Soma itu sama namanya Hideki Chinen ya, itu menurutku paling keren. Itu keren jadi karena dia benar-benar actionnya tuh semua adegan actionnya tuh benar-benar dimainkan sama dia sendiri tanpa stuntman. Itu wah gila sih, benar-benar kayak wow. Jarang-jarang aku lihat aktor Kamen Rider atau Tokusatsu itu benar melakukan aksi action kayak gitu itu tanpa stuntman loh. Ini jarang saya lihat gini, mereka itu keren sih. Apalagi pas bagian mereka bertarung di lorong itu kan kayak pakai teknik one shot kamera doang kan. Jadi kayak kamera itu cuma satu kali take doang, tapi dia tiap kali para karakter itu gerak itu dia ngikuti terus, kameranya konstan ngikuti dalam satu kali rekaman. Itu keren sih, meskipun cuma beberapa saat doang, tapi itu menurutku unik sih. Aku gak nyangka kalau mereka bisa pakai teknik kamera, mereka menerapkan teknik pengambilan gambar seperti ini di serial Kamen Rider. Aku jarang sih lihat kayak gitu, dan menurutku unik sih. Padahal kalau aku lihat lagi ya, dari deretan staffnya itu yang ngedirect actionnya bukan Koji Sakamoto, tapi mirip-mirip gitu loh. Apalagi pakai teknik one shot kamera tuh, itu keren sih. Jadi kayak kameranya benar-benar konstan ngikuti gitu. Itu wah, aku kayaknya benar-benar jarang sih bisa lihat hal kayak gitu di seri Kamen Rider gitu loh. Dan juga sampai ke titik di mana sih yang paling bener-bener bikin wanjir, kayak agak ngilu sih lihatnya, dimana kan ada bagian dimana si Soma kebanting terus sama si Lagena kan si beltnya kan mau diambil kan, tapi nggak bisa kan, bahkan sampai pas si Lagena yang ngangkat mau ngambil beltnya, malah Somanya ikut ngangkat ke badannya kayak kebanting-banting gitu. Karena ya seperti yang udah diketahui, beltnya Soma itu ya bagian dari tubuhnya dia. Karena ya ini loh, ciri khasnya Granito kan punya mulut atau gabut di perutnya mereka kan ya. Si
Henshin build gabungnya Soma itu ya gabungnya dia, makanya itu nggak bisa dilepas karena itu udah bagian dari tubuhnya Soma. Jadi mau dilepas gimana ya Somanya ikut keangkat itu bahkan sampai dibanting kasihan juga Soma gara-gara itu. Tapi ya gara-gara ini juga akhirnya si Lagena nyadar kalau si Soma itu adalah sesama Granioto. Dan akhirnya gini ya, dan itu juga kan ya gimana, karena si Lagena kan mikir kalau si beltnya si Soma itu ya sama kayak flash time gear yang dia pakai kan, makanya wajar kalau dia mau ngambil beltnya si Soma. Dan akhirnya di sini pas pastinya pindah ke apa kayak semacam kantin atau tempat duduk gitu, kayak semacam tempat istirahat gitu, akhirnya terjadi pertarungan yang dinanti ya, itu adalah kamar tergabung melawan kamar Flam. Bener-bener mereka berubah jadi kamar dari sana, meskipun ya di sini Soma cuma pakai popping gummy foam ya, dan ya udah ketebak sih karena si Soma cuma pakai basic form dia ya udah pasti kebantai ya. Nah kebantai banget sih, karena ada beberapa bagian di mana Soma itu masih bisa ngasih perlawanan loh, dan aku cukup intens sih perlawanannya, meskipun ya nggak bener-bener berarti ya, karena ya pada akhirnya juga dia masih tetap terdesak lawan si Kamen Rider Flam. Dan oh iya soal ini apa, nah, ada suatu percakapan di ini apa, yang soal percakapan di mana si ini apa Soma itu sempat bilang ke dirinya kalau dia sempat tanya ke si Lagenan kenapa dia ngincer banyak orang tuh kan, kayak kan dia ngiranya kayak Lagenan itu bertingkah kayak Grandiano lainnya kan, yang tapi cuma pengen Dark Snake. Tapi waktu si Soma denger kalau ternyata si Lagenan itu nggak ngincer Dark Snake sama sekali, di sini Soma akhirnya bingung kan, kenapa kok ternyata kayak tujuannya Lagenan berarti kan bukan demi Dark Snake gitu. Tapi pas bagian dimana si Lagenan itu tahu dari Soma waktu Soma bilang kalau dia itu pernah tinggal sama di Stoma Corporation, di situ kayak seketika itu emosinya Lagenan itu tiba-tiba langsung naik lagi, bahkan sampai ke titik dimana itu si Lagenan itu ngira kalau Soma itu adalah ini Grandiano Hunter-nya Stoma Corporation, jadi kayak dikiranya dia bekerja sama mereka gitu loh. Dan di sini akhirnya disinggung lagi soal karakter yang ini apa, dan aku ada satu hal lagi yang pengen aku bahas sih, karena dimana kan di sini kan si Lagena kan memang kayak pengen nyelidiki sesuatu kan, makanya dia pengen kayak masuk jauh lebih dalam ke Stoma Corporation ya, dengan cara ya dia itu kayak cari muka ke para petingginya gitu loh. Tapi di sini juga Soma ngasih tahu kalau segimanapun si Lagena berusaha buat kayak cari muka dengan nama prestasi kerja segala macam ya, dia bakal tetap di situ-situ aja, karena ya gimana ya, bisa dibilang kan hierarki dari kekuasaannya Stoma Corporation kan benar-benar kayak konstan pak, kayak ya udah di situ aja kan. Jadi kayak memang ada kayak apa ya, kakak apa ya, apa ya kok bingung kayak KKN-nya lah di Stoma Corporation ini, karena ya mau gimana pun ada Grandiano yang kerjanya bagus ya mereka tetap di situ aja, mereka nggak dapat naik jabatan, naik gaji segala macam, enggak, mereka ya di situ aja, karena ya benar-benar kayak mereka tuh pengennya ya cuma anggota keluarga mereka yang menguasai gitu ya. Ya ini memang ciri khasnya KKN banget sih kalau perihal di kayak KKN banget sih memang kalau unsurnya ini di Stoma Corporation ini. Dan balik lagi ke perihal si Lagenanya marah ke si Soma ya, dia juga akhirnya nyinggung soal ini apa, soal adiknya ya, yang kemarin aku bilang itu kayak Grandiano anak kecil itu ternyata itu adalah adiknya si Lagenan yang namanya Komeru Amarga ya. Kalau yang dan juga sekaligus juga mengungkapkan di sini nama aslinya si Lagenan, namanya kalau nggak salah siapa sih nama aslinya Lagenan, aku agak lupa soalnya di sini. Oh ini loh namanya Lakia Amarga, itu nama aslinya si Lagenan. Dan ini tuh ini sejak aku nonton video bahas-bahasnya akan dasar kemarin aku masih ketawa sih kalau ini kan. Ini kalau ini aku pengen ketawa asli kan, nama adiknya si Lagenan kan namanya Komeiro kan. Sama akan terasa diplesetnya jadi Komeng dong. Aduh. Jadi lu yang ngebunuh adik gua, namanya Komeng Amarga. Aduh sumpah, aku kalau ingat bagian tuh padahal nih kalau diingat lagi ini kan nanti
bahasa setelahnya kan bakal banyak adegan sedihnya dan cuma gara-gara Komeng Amarga ini lah aku pengen ketawa rasanya. Aduh. Bisa-bisanya lo ngasih apa plesetannya jadi Komeng lo. Hujung tar. Anjir lah. Aduh. Lawak anjir. Aku gak bisa berhenti ngakak aku gara-gara ini anjir. Oke. Aku langsung baca aja di mana di sini perihal si ini ada di sini jelaskan perihal apa kayak kisah masalahnya si Lagia atau si Lagena dengan adanya si Komeru. Ini hampir aku mau ngomong Komeng di tadi itu. Di mana sini ternyata ya kayak ini kejadiannya bisa dibilang kayak beberapa tahun 1-2 tahun sebelum ceritanya berjalan ya, di mana ternyata di sini si Lagia atau si Lagena ini kayak apa kayak bisa dibilang kayak tinggal kayak kehidupannya kayak di bawah gaji pakai kehidupannya kayak menengah ke bawah gitu ya. Jadi kayak ya misalnya kayak miskin gitu lah, kalau ya asalnya kayak miskin gitu, di mana dia itu kayak kerja sebagai kayak penambang atau semacam penambang miner atau semacamnya gitu, dan dia cuma tinggal berdua sama adiknya di si Komeru karena kan. Dan di sini juga dijelaskan kalau si Komeru atau adiknya si Lakia itu benar-benar dikenal sebagai Granito yang kayak anak yang benar-benar baik hati banget ya, kayak benar-benar baik hati banget, dan juga, dia juga jujur, suka nolong orang. Bahkan ada satu momen ya di mana ada satu kayak ini ya kayak Granito bapak-bapak gitu yang kantong uangnya jatuh sama si Komeru langsung dipanggil kayak Om ini Pak, ini kantong uangnya jatuh, langsung dikasihkan ke si Granito bapak-bapaknya, langsung ya udah langsung akhirnya diterima, dan si bapak-bapaknya bilang terima kasih ke si Komeru karena udah dibantu. Jadi kayak terus juga ada pas bagian di mana waktu si Komeru itu kayak ngalah gitu kan, pas si Lagia itu motong roti kan, rotinya kan pas motong roti buat dibagi dua gitu, ada rotinya kan kayak potongnya nggak sama ukurannya kan, ada yang kecil ada yang gede. Nah akhirnya kan pas si Lagia itu mau ngasih rotinya gede buat adiknya, si Komerunya nolak, ya udah nggak usah Kak, itu yang roti besarnya buat kakak aja, aku yang kecil aja. Jadi kayak wah, ini kayak bener-bener penggambaran anak yang baik banget loh si Komeru ini dari ceritanya si Lagena ini. Jadi kayak wah, ini bener-bener kayak wah, katanya kayak baik hati banget di dunia tipikalnya. Jadi kayak ya dia bilang meskipun mereka hidupnya ya hidup pas-pasan gitu, tapi ya mereka tetap bahagia karena ya di sini mereka juga saling sayang, juga saling membantu, saling support. Nah itu yang aku suka itu dari kisah masa lalunya si Lakia sama adiknya itu. Sampai di satu hari ya, si Lakia itu menyadari kalau uang hasil kerjanya dia itu makin hari itu makin berkurang, dan dia curiga dong ke satu orang itu si adiknya. Dia akhirnya tanya ke adiknya, ini kenapa nih kok uang tabungan kita kok makin hari makin berkurang? Ditanyai sama si Lakia. Dan akhirnya si Komeru ya ngaku kalau dia tuh karena dia tuh pengen dia tuh kalau enggak dia tuh ketagihan sama yang namanya dark snack. Katanya kalau dia tuh kayak pengen makan dark snack terus karena dia kayak ketagihan gitu. Ketagihan mungkin lebih tepatnya kecanduan dark snack ya. Dan karena hal itu pula akhirnya ya terjadi pertengkaran hebat di mana akhirnya ini berakhir dengan si Komeru pun minggat dari rumah. Dan ini juga jadi momen awal di mana si Lagia atau Lagena ini pertama kalinya tahu soal yang namanya dark snack. Ya lewat pertengkarannya sama adiknya ini. Tapi ya akhirnya di sini ya singkatnya si Komeru minggat dari rumah sampai setahun bahkan katanya. Dan sampai satu tahun kemudian tuh si Komeru akhirnya pulang lagi ke rumah, tapi dalam kondisi dia itu udah sekarat. Dan itu juga bikin si Lakia ya kaget kan, tiba-tiba adiknya setelah setahun lebih nggak pulang, tiba-tiba pas pulang dia kondisi sekarat, bahkan dengan kondisi di mana punggungnya itu kayak ada bekas tebasannya gede banget loh, yang bekas luka tebasannya menganga lebar banget di punggungnya si Komeru. Dan akhirnya kan singkatnya ya si Komeru meninggal di pangkuannya si Lakia. Sambil sebelumnya dia bilang buat minta maaf ke kakaknya, terus juga dia bilang kalau dia itu sudah kayak menimbulkan sebuah masalah yang besar gitu. Tapi ya nggak tahu masalahnya apa, tapi nggak tahu sih masalah besar apa yang dimaksud sama si Komeru karena dia keburu meninggal sebelum jelasin semuanya. Dan kejadian ini akhirnya membuat si Lakia itu benar-benar shock karena dia kehilangan
dia kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki, yaitu adiknya. Dan setelah kejadian ini ada kan si laki atau Lagena kan mencoba mencari informasi semuanya soal eksistensi Darksnake, sampai akhirnya dia ketemu di titik di mana Darksnake ini diproduksi sama Stomach Corporation. Dan akhirnya udah terjadi seperti yang udah dijelaskan di episode sebelumnya, di mana dia kayak pura-pura mau nyolong Darksnake, terus juga akhirnya dia dibawa sama agennya Rango ke Stomach Corporation, dia dimodifikasi sama si Nielf, terus sampai dia ambil banyak dia beraksi dengan mengambil banyak human press, kemudian dikasih bel sama dia kasih flash time gear sama si Nielf, dan jadi Commander Flam, dan seterusnya sampai ke titik ini. Jadi ya semuanya benar-benar detail. Dan di sini ya bisa dibilang ya agak sedihnya karena ya sebenarnya tujuannya si Lagena itu bukan demi makan Darksnake, tapi dia tuh punya tujuan yang benar-benar singkat, padat, dan jelas, yaitu buat balas dendam ke Stomach Corporation. Balas dendam dan juga nyari tahu soal rahasia perihal sebenarnya apa sih yang menyebabkan adiknya bisa meninggal kayak gitu. Dia itu pengennya cuma itu doang. Makanya dia kayak gak peduli soal yang lainnya. Bahkan kalau dia itu disuruh melakukan cara yang sama dengan cara sama Corporation, dia gak peduli. Yang penting dia bisa tahu kalau dia bisa masuk lebih dalam biar dia bisa tahu apa yang jadi penyebab kematian adiknya. Ya, tapi di sini juga ya dibujuk di sini coba dibujuk sama si Soma, meringat pas dia tahu soal motivasi sebenarnya si Lagena ini. Si Soma itu kayak tersentuh gitu, kayak tergerak hatinya buat ngasih ceramah no jutsu ke si Lagena buat ikut kerja sama dia. Dan si Lagena juga ada kan di sini karena mengingat Soma juga bukan nggak ada hubungan dengan kematian adiknya, udah sama dia dibiarin. Dia nggak akan diurus lagi, tapi langsung mau dibunuh jadi sama si Lagena. Dan tepat sebelum pas mau diserang sama si Flamebreaker-nya si Lagena, si Soma kan akhirnya nahan pakai gabu-gabunya dia kan, dan itu agak ngilu anjir, karena pas si Soma nahan tebasan dari Flamebreaker-nya si Commander Flam kan, dia kondisi gabu-gabunya kan nempel di pundaknya kan, dan itu bagian bilah tajam itu nancep di pundaknya tuh, anjir, itu nancep sampai ada darahnya ngelecer gitu, anjir, ngilu sih liatnya, bener-bener ngilu banget tapi jadi juga si Soma juga kayak masih tetap ngasih persuasi kepada si Lagena. Bahkan sampai ada satu titik ini kalimatnya bener-bener wah, ini ngena sih kalimatnya. Di Mas Soma itu bilang ke si Lagena untuk kasih dua pilihan, yaitu menggunakan beltnya untuk tetap jadi kacungnya Stomach Corporation, atau menggunakan beltnya untuk melawan mereka. Jadi kayak ya dengan ala gimana Soma ngasih pilihan kepada Grandeur dan dia lama sih, cuma kali ini sedikit dimodifikasi aja kata-katanya. Tapi kenapa aku bilang di sini bagian ini jadi keren? Karena kayak seperti kata-katanya seperti menggambarkan kalau yang namanya Black Kamen Rider itu punya makna yang benar-benar besar, dan juga responsibility dan juga memberikan responsibility yang juga gak kalah besar bagi yang pakai gitu loh. Jadi itu makanya kayak si Lagena dikasih pilihan, dia tetap mau pakai beltnya, pakai flash time gear buat jadi Commander Flam sebagai kacungnya Stomach Corporation terus-terusan dan gak akan kemana-mana, atau ya dia pakai beltnya dia tuh untuk melawan balik Stomach Corporation. Wah, itu jadi kayak kesannya itu kadang-kadang menunjukkan kalau Black Kamen Rider jadi punya arti di sini. Jadi punya arti, dan juga siapapun yang pakai ini ya mereka punya, ya bisa dibilang mereka punya tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kekuatan yang dia pakai itu kayak gimana ya. Kayak inilah singkatnya kayak kata-kata khasnya Paman Ben di Spider-Man. With the great powers comes great responsibility. Di balik kekuatannya besar terdapat pula tanggung jawab yang besar. Ya kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak ngarahnya mungkin kayak agak sedikit kesana lah. Great power comes great responsibility. Aku mikirnya malah kesana sih pas dengar kata-kata Soma ini. Dan akhirnya di sini kan setelah dikasih tahu kata-kata itu sama si Soma kan ada si Lagenanya langsung unhenshin sama dia, si Soma ditinggal gitu aja. Tapi sepertinya ya meskipun sama si Lagena kayak langsung pergi gitu aja, itu mungkin kata-katanya Soma itu udah sedikit masuk ke dalam dirinya si Lagena. Jadi ya ini jadi awalnya bagus sih bagi katanya Lagena buat nantinya mungkin dia bakal masuk fase pertobatan dan akhirnya kerjasama dengan si Soma.
Dan aku lanjut ke bagian preview ya, di mana di preview ini ada bagian di mana si akhirnya bener kejadian di episode berikutnya, di mana Soma dan juga Lagana bekerja sama untuk nyusup ke Stormlight Corporation dan mengambil semua human press yang ada di sana, menyelamatkan semua human press yang masih belum diolah sama mereka. Tapi pas mereka lagi melakukan hal itu, tiba-tiba mereka dicegat sama si Grota. Dan akhirnya di sini untuk pertama kalinya dimunculkanlah wujud Ganondorf utuh dari si Grota Thomas. Dan temanya ternyata ini apa, cumi-cumi ya, ternyata tema Ganondorfnya si Grota. Dan di sini terjadi pertarungan tim antara si Gabu sama Flam melawan wujud Ganondorf utuhnya si Grota. Dan juga ya ada bagian dimana juga si Hanto ini kayak shock ya melihat kalau ternyata si Soma sama Lagena ini kerja sama. Dan aku juga nggak tahu sih bakal kayak gimana, tapi ya dia kayak kaget loh, kok Soma dan Lagena kerja sama, dia kayak shock gitu. Dan akhirnya di sini muncul form baru lagi dari si Commander Flam, yaitu form Commander Flam Puru Jelly Custom, yang setelah sebelumnya si Lagena itu dikasih Puru Jelly Goji so secara cuma-cuma sama si Nielf. Dan jadi ada terjadi timpa antara Gabu Kicking Form dan juga si Flam Puru Jelly Custom. Dan kayaknya udah gitu aja sih ya. Jadi menurutku sih kalau kesimpulannya ya, episode ini masih sangat bagus malah menurutku pribadi. Apalagi dari perihal penceritaan soal kilas baliknya si Lagena dulu sebelum dia jadi Commander Flam itu benar-benar digambarkan secara terperinci, nggak pakai bertele-tele sama sekali, benar-benar detail. Jadi ya meskipun di sini ya minusnya dari segi fase pertobatannya si Lagena kayak terlalu cepat, memang menurut kita agak kecepatan sih, karena kayak 1-2 episode lagi bisa lah dibuat kayak dibuat kayak si Lagena jangan ada fase pertobatan dulu. Tapi ya menurutku make sense karena penggambaran masa lalunya itu benar-benar detail. Jadi kayak kita tuh dapat gambaran itu loh. Alasannya kok Lagena jadi kayak gini itu karena apa? Makanya meskipun fase pertobatannya terlalu cepat, tapi semuanya jadi masuk akal karena flashbacknya tadi benar-benar dijelaskan secara detail dan nggak pakai bahasa basi. Itu menurutku yang jadi sisi menariknya. Dan aku ya ini aku lupa soal rambut yang helaian rambut yang diambil sama si Keisuga. Kenapa aku bilang ini bisa jadi hal yang penting? Karena ini mungkin saja bisa jadi ada hubungannya dengan asal-usul gimana terciptanya si Bitter Gabu. Ini kayak wow, ini kayak bisa ngarah kemana-mana loh. Karena ya ini juga nyambung, ini gak ada hubungan dengan fase pertobatannya si Lagena sih. Karena kan kalau berdasarkan infonya kan katanya si di extension Bitter Gabu kan bakal rilis nanti 1 Februari kan. Yang dimana episode yang dimana tanggal berapa sih aku lupa, tanggal 2-nya itu kan bakal tanya Commander Gabu episode 21 kan. Jadi ya ada kemungkinan kalau nanti Bitter Gabu itu bakal muncul ya di episode 21-22an lah. Jadi ya kisaran itu nanti bakal muncul si Bitter Gabu. Entah itu wujud tradernya langsung atau mungkin baru soal penelitiannya dia doang. Jadi ya karena memang ngejar target buat debutnya Bitter Gabu nanti, ya jadi masuk akal sih kenapa kok si Commander Flam ini pertobatannya dibuat cepet banget. Dan soal Bitter Gabu ini memang bisa ngarah kemana-mana sih perihal usernya ini. Tapi kayak kalau bahas soal usernya nanti aku bakal coba bikin di video terpisah ya. Mungkin pas bahas soal scan majalah dari DX-nya Bitter Gabu. Jadi aku mungkin coba bahas di sana. Sekalian mungkin ya mencakup soal beltnya kayak gimana, harganya gimana, rilisnya kapan, terus juga prediksi siapa yang bakal jadi Bitter Gabu. Mungkin aku bakal coba bahas di sana, tapi ya nanti semua ini bakal nyambung sama mungkin bisa aja bukan nyambung ya, bukan masih nyambung, tapi bisa aja ada sangkut pautnya dengan helaian rambutnya Soma yang diambil sama si Keisuga di awal-awal episode tadi. Ini bisa ngarahnya bisa kemana-mana kan. Kalau ya intinya kayak ada hubungan dengan teori DNA lah, intinya kayak gitu. Jadi benar bisa ngarah kemana-mana ya biar rambutnya Soma yang diambil sama Keisuga dan juga kemunculannya Bitter Gabu. Jadi ya oke lah. Mungkin sekian dulu aja tuh video kali ini. Ini udah panjang banget soalnya bahasanya karena cuma buat bahasanya aja panjang banget loh soalnya. Jadi kalau sekian dulu video kali ini, like dan share video kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau misalnya ada mau ditambahkan atau mau kalian bisa juga tulis kolom komentar.
Dan kalau misalnya mau ngasih dukungan tambah bisa juga klik link Samaria di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandes tempat 12.